Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Corner semua, senang rasanya aku, Alifia Syaukila Rahman, bisa menemani Corner sekalian dalam program Komunikita pada sesi kali ini. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang komunikasi antar budaya bersama dengan salah satu dosen pengampu di program studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia. Pada kesempatan kali ini, di samping saya sudah ada Miss Via. Baik guys, di sini ada Miss Via. Beliau ini merupakan salah satu dosen pengampu di mata kuliah Komunikasi Antar Budaya di program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia. Oke, baik Miss, yang aku tahu pribadi tentang komunikasi antar budaya ini adalah salah satu perbincangan yang kayaknya lagi hangat banget ya Miss di era kita kali ini. Karena memang komunikasi lintas budaya itu sudah sangat marak, betul? Nah, mungkin kali ini, di kesempatan kali ini Miss bisa coba menjelaskan kepada kami apa sih sebetulnya komunikasi antar budaya itu sendiri. Ya, kalau komunikasi antar budaya sendiri sebenarnya kalau dari para ahli udah banyak definisi-definisinya ya. Tapi pada intinya kalau secara singkat gitu, komunikasi antar budaya itu sebenarnya adalah proses komunikasi yang dilakukan oleh orang-orang yang berasal dari latar belakang yang berbeda-beda gitu. Nah, latar belakang yang berbeda-beda itu bisa misalnya perbedaan ras, perbedaan suku, etnisitas gitu ya. Atau simply perbedaan secara demografi misalnya perbedaan usia gitu ya. Apalagi kalau sekarang kan ada generasi X, Y, Z sampai Alpha gitu ya, yang itu mempunyai budaya-budaya yang berbeda. Nah, itu juga termasuk dalam cakupan komunikasi antar budaya. Dan tadi penting banget tuh kata Alifia bahwa sekarang komunikasi antar budaya itu menjadi sangat relevan gitu. Karena seiring dengan perkembangan teknologi gitu, komunikasi antar budaya itu benar-benar bisa terjadi dimanapun, oleh siapapun dan kapanpun gitu ya. Kita ambil contoh misalnya dengan adanya sosial media gitu, kita bisa berteman dengan orang-orang dari lintas negara gitu ya, yang pada zaman dulu gitu mungkin sebelum ada internet dan lain sebagainya. Kalau kita, ya kalau misalnya kita mau kenalan dengan orang dari negara lain, kita harus ketemu langsung misalnya. Gitu. Jadi sekarang dengan adanya teknologi komunikasi yang semakin canggih, komunikasi antar budaya semakin terfasilitasi. Tetapi sebenarnya komunikasi antar budaya itu udah terjadi ratusan ribuan tahun yang lalu gitu, sejak manusia itu ada di muka bumi gitu ya. Kita tahu bahwa manusia itu berimigrasi dari satu benua ke benua yang lain gitu, dari satu daerah ke daerah yang lain gitu. Komunikasi antar budaya sebenarnya udah terjadi dari dulu, tapi dengan era yang semakin termoderasi dengan teknologi. Jadi mungkin baru maraknya saat sekarang justru jadi makin relevan dan skill komunikasi antar budaya juga jadi semakin penting buat kita. Dan sangat diperlukan mungkin ya. Jadi memang betul-betul khususnya di Indonesia ini sendiri itu sangat beragam betul ya. Betul. Oke, baik. Selanjutnya kenapa sih nih komunikasi antar budaya itu penting banget? Kayak apa sih gunanya? Kenapa sampai sepenting itu di setiap individual kalau bisa memahami tentang antar komunikasi itu? Oke, kenapa penting? Tadi udah kita bahas sedikit ya terkait perkembangan teknologi dan juga tadi juga Alifia juga sempat menyinggung tentang keberagaman di Indonesia gitu ya, dan juga keberagaman kita sebagai manusia secara global gitu ya, dari berbagai belahan dunia. Itu juga menjadi poin penting kenapa komunikasi antar budaya itu penting untuk bisa dipahami, kemudian juga skillnya juga penting untuk kita punya gitu. Nah, tapi kalau misalnya secara teoritis gitu ya, kita mau mengacu kepada ilmuwan-ilmuwan gitu di bidang ilmu komunikasi, mungkin saya bisa sebutkan satu penjelasan gitu dari Alo Liliweri di bukunya tentang dasar-dasar komunikasi antar budaya, bukunya tahun 2003. Di situ beliau menyebutkan bahwa setidaknya sebenarnya komunikasi antar budaya itu punya dua fungsi. Yang pertama itu fungsi secara pribadi gitu, yang kedua fungsi sosial. Nah, fungsi pribadi ini maksudnya adalah bagaimana kita sebagai
seseorang yang terlibat dalam suatu proses komunikasi antar budaya dan berperan sebagai komunikator gitu, apa kegunaan komunikasi antar budaya itu gitu, manfaat apa yang kita bisa dapatkan dari sisi kita sebagai pribadi gitu. Nah, kalau Lily Wery sendiri mengkategorikan fungsi pribadi itu menjadi empat hal gitu. Yang pertama, identitas sosial. Bagaimana melalui komunikasi antar budaya gitu kita bisa menunjukkan identitas sosial kita. Kemudian yang kedua, integrasi sosial. Bagaimana melalui komunikasi antar budaya kita bisa menunjukkan rasa toleransi kita gitu ya, rasa rasa hormat kita kepada budaya yang berbeda gitu, dan juga menunjukkan persatuan kita dengan budaya yang lain gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah fungsi kognitif gitu. Kita tahu bahwa komunikasi antar budaya tentunya akan menambah pengetahuan kita gitu tentang kebudayaan yang berbeda. Dan yang terakhir adalah fungsi komunikasi antar budaya sebagai cara untuk melepaskan diri atau jalan keluar dari sesuatu yang kita tidak nyaman gitu. Nah itu kalau mau dikupas satu-satu itu panjang lah panjang gitu banget ya. Gitu, nanti sambil kita ngobrol. Mungkin gitu. ini kan juga salah satu mata kuliah yang mungkin nanti bisa di kelas lebih diperpanjang betul, lagi. Mungkin betul. di kali ini kita akan lebih membahas poin-poin pentingnya saja dahulu. Mungkin saya mau coba jelasin elemen-elemennya aja, nanti kita bisa lanjut ngobrol gitu. Tadi kita udah ngomongin tentang fungsi pribadi, nah selanjutnya adalah fungsi sosial gitu. Jadi manfaat apa sih gitu, kegunaan apa saja gitu yang bisa kita dapatkan sebagai orang yang berinteraksi dalam proses komunikasi antar budaya. Yang pertama adalah fungsi pengawasan gitu, gimana kita bisa mengetahui apa yang terjadi di kebudayaan yang lain gitu melalui media massa seringkali. Kemudian yang kedua adalah fungsi menjembatani. Kita tahu dalam komunikasi antar budaya sering terjadi kesalahpahaman gitu, sehingga komunikasi antar budaya yang efektif itu juga jadi sangat penting untuk mengklarifikasi miskomunikasi itu. Yang ketiga, sosialisasi budaya, dan yang keempat adalah menghibur. Gitu. Pasti kalau Alivia kan mungkin suka nonton K-pop, gitu ya, kayak drama, itu salah satu nonton film Hollywood, juga gitu. Jadi itu juga fungsi-fungsi dari bagaimana komunikasi antar budaya juga bisa jadi bahan untuk kita menghibur. Baik, memang itu fungsinya sangat banyak dan itu relevan juga dengan kehidupan kita sehari-hari saat ini gitu ya guys. Oke, selanjutnya Miss, aku mau tanya, kenapa sih kita harus memperhatikan komunikasi antar budaya ini? Maksudnya kayak kenapa ya kalau kita ngobrol sama orang ini harus dengan bentuk yang seperti ini, kalau kita ngobrol sama orang ini bentuk harus seperti ini. Kenapa kita harus bisa membedakan itu? Mengapa demikian? Mungkin maksudnya lebih ke sensitivitas ya, budaya betul, yang dimaksud sama Alivia. Nah itu penting banget karena memang setiap budaya itu kan punya nilai yang kekhasan berbeda, gitu ya, betul. punya nilai sendiri-sendiri gitu. Apa yang diterima di satu kebudayaan belum tentu diterima di kebudayaan yang lain gitu. Misalnya ambil contoh, misalnya yang saya tahu gitu, kebudayaan komunikasi, cara komunikasi di daerah-daerah seperti Palembang gitu ya, daerah-daerah Sumatera gitu, mereka kan cenderung asertif ya. Apa yang ada di pikiran mereka itu ya dikomunikasikan apa adanya gitu. Nah itu ketika cara komunikasi seperti itu dibawa ke konteks budaya Jawa, misalnya di Jogja gitu, itu bisa jadi nggak sinkron ya Miss ya? Dan menimbulkan konflik malahan gitu. Kita tahu di Jogja kan biasanya kalau ada konflik itu ya sebisa mungkin ditekan gitu ya. Kita sangat menjaga ucapan, jangan sampai menyakiti perasaan orang lain gitu. Di Jogja kan cenderung tidak seasertif itulah gitu. Benar. Tidak seperti yang mungkin yang tadi Miss sempat sebut di Palembang atau bagaimana ya? Iya. Ya bukan berarti bahwa kebudayaan di Palembang itu katakanlah misalnya tidak sebagus di Jawa, nggak seperti itu juga, karena nggak asertif juga kan kadang menimbulkan masalah kan. Tapi poin saya adalah
nggak ada kebudayaan yang lebih jelek dari yang lainnya gitu, lebih bagus dari yang lainnya, tapi perbedaan itu harus dipahami agar ketika kita berperilaku di satu tempat itu nggak menimbulkan konflik karena perbedaan cara berkomunikasi, perbedaan nilai dalam baik. Karena memang kalau kita sudah masuk dalam lingkungan mereka, berarti sebisa mungkin kita pun bisa mengikuti value yang ada di sana. Baik, begini Miss, kalau di kelas, kan aku juga masuk kelas Miss ya. Kalau di kelas ini sempat dibahas juga Miss, ada yang namanya low context culture dan high context culture. Mungkin itu bisa diberikan penjelasan sedikit gitu ya Miss tentang itu, dan diberikan contoh juga. Itu tuh perbedaannya seperti apa sih gitu? High context culture dan low context culture. Berarti kita bicara tentang konteks budaya tinggi dan konteks budaya rendah ya. Nah itu juga penting kita pahami ya, itu masuknya dalam diskusi tentang dimensi budaya gitu. Kenapa itu penting gitu? Karena ketika kita memahami kita sedang berada dalam konteks budaya yang mana, kita akan bisa adjust gitu. Nah tapi sebelum itu mungkin yang nonton juga nggak tahu high context culture dan low context culture itu apa. Jadi high context culture itu prinsipnya adalah itu secara terminologi dalam bahasa Indonesia itu konteks budaya tinggi gitu. Jadi high context culture itu dimensi budaya yang itu tadi sangat budaya unggah-ungguhnya itu cukup tinggi gitu ya. Terus sangat mengutamakan harmoni dalam kelompok. Lebih gitu. ke nggak enakan gitu. Iya, nggak enakan. Kalau di Sunda nggak enakan. Nggak enakan gitu ya. Terus juga ada banyak komunikasi-komunikasi nonverbal, aturan-aturan kesopan santunan itu sangat kental di budaya konteks tinggi atau high context culture. Sementara kalau low context culture, budaya dengan konteks rendah, itu biasanya secara budaya komunikasi itu lebih lebih asertif, lebih terus terang gitu ya. Dan juga budaya-budaya kayak kesopan santunannya gitu enggak sekompleks di high context culture gitu. Nah kalau di Indonesia sendiri gitu ya, kalau secara umum, secara generik kita analisis gitu ya, sebenarnya Indonesia itu masuk ke kategori high context culture. Karena gitu kayaknya kalau dilihat-lihat orang Indonesia ini banyak sekali basa-basinya, betul Miss? Betul. Karena rasa nggak enakan ya. Jadi kayaknya mungkin salah satu perbedaan yang aku lihat juga adalah ketika penyampaian suatu kritik mungkin Miss. Kayak misal orang luar negeri, mungkin sebagian dengan yang latar belakang negaranya adalah low context culture, mereka akan merasa bahwasannya kritik tersebut bisa disampaikan di mana saja. Tapi mungkin dari warga Indonesia sendiri, termasuk yang kalau menyampaikan kritik kalau bisa mungkin di belakang panggung atau mungkin secara pribadi gitu. Mungkin dari Miss sendiri ada yang mau disampaikan lebih detailnya kepada para ikoners tentang komunikasi antar budaya ini? Kalau menurut saya gitu ya, sebagai dosen pengampu di mata kuliah ini gitu ya, dan juga sebagai bagian dari anggota masyarakat gitu ya, komunitas global gitu, saya kira kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif gitu ya dengan orang-orang yang berbeda latar belakang dengan kita itu menjadi makin relevan gitu di era sekarang ini gitu. Nah makanya kalau pesan saya sih ya gampangnya gitu, pertama sebisa mungkin bisa bahasa lain gitu selain bahasa kita gitu. Ataupun kalau belum bisa mungkin sedikit beradaptasi, jadi kayaknya mungkin 1 bulan 2 bulan di sini udah mulai masuk. Kalau di aku misal kayak sebelumnya aku berasal dari Bekasi ya guys. Sebelumnya aku nggak bisa bahasa Jawa sama sekali, tapi aku mencoba memasukkan nggih gitu ya. Gitu guys. Ya pelajari bahasa lain selain bahasa ibu kita gitu ya. Mungkin dalam konteks Indonesia ya belajar bahasa daerah lain gitu ya ketika kita pindah ke tempat yang baru. Dan secara global ya penting banget untuk bisa bahasa Inggris sih gitu, untuk bisa terkoneksi gitu dengan orang-orang yang berbeda dengan kita. Kemudian yang kedua, ketika kita berkomunikasi dengan orang yang berbeda latar belakang dengan kita gitu, pelajari dulu orangnya itu seperti apa gitu. Paling enggak dia asalnya dari mana gitu, supaya ketika kita ngajak ngobrol gitu ya, kita bisa
Betul. Atau mungkin kalau biar lebih masuk lagi sebelum datang ke suatu daerah kita bisa pelajari dulu bagaimana betul. latar belakang ya itu penting banget sih karena sekarang itu karena semuanya jadi semakin mudah ya, termasuk bukan hanya kita terkoneksi dengan orang melalui sosial media gitu, ketika kita liburan gitu kan juga semakin gampang sekarang kan, ada tiket pesawat juga murah segala macam, kita bisa kemana-mana. Nah penting untuk menempatkan diri seperti itu, misalnya kita mau ke Singapura atau mau umroh gitu ya, pelajari dulu kulturnya gitu, karena makin mobilisasi semakin masif gitu ya, orang-orang itu bisa kemana aja, kadang itu juga menimbulkan konflik gitu. Misalnya ada kasus di Hong Kong gitu, saking banyaknya turis, warga-warga di sana itu juga mengeluhkan banyak turis-turis yang nggak well behave gitu, yang buang sampah sembarangan dan sebagainya gitu, padahal mereka masyarakat yang taat kebersihan dan lain sebagainya. Jadi itu perlu dipelajari banget. Kayaknya sempat ada juga ya kasus tentang meludah itu. Kayaknya di Indonesia itu memang kan sangat biasa ya hal meludah itu, tapi di luar negeri itu akan menjadi suatu kasus yang bahkan bisa dibawa ke hukum begitu. Betul. Oke teman-teman e-corner semua, mungkin sekian saja yang bisa kami diskusikan pada sesi kali ini. Terima kasih banyak kepada Miss Via yang sudah memberikan penjelasannya. Semoga ini lebih insightful lagi ya buat teman-teman sekalian, dan mungkin kalau ada yang ingin dipertanyakan lagi selanjutnya bisa dibahas di kelas begitu. Oke, bisa kami simpulkan bahwasannya komunikasi antar budaya ini merupakan sesuatu yang sangat penting yang harus dimiliki oleh setiap orang, karena komunikasi antar budaya ini akan mempengaruhi bagaimana kita bersikap baik berkomunikasi kepada orang lain. Jadi dimanapun kalian berada atau kalian ingin kemanapun, diusahakan kalian bisa tahu latar belakang tempat yang kalian tuju. Oke, baik, begitu saja teman-teman. Terima kasih perhatiannya kali ini. Jangan lupa untuk subscribe Ikonisia TV dan nantikan sesi selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.